di Sukot, itu perkemahan pertama, kandang domba artinya. Jadi mereka itu seperti dikumpulkan dalam pondok-pondok sambil mengajarkan bahwa Allah adalah seperti gembala yang menuntun mereka. Karena mereka itu kebanyakan bekerja sebagai gembala, pekerjaan mereka tuh gembala, jadi mereka tahu kalau gembala yang baik tuh akan menuntun domba ke kandangnya. Nah, jadi setiap kali mereka mengalami kesukaran, mereka akan ingat, oh perkemahan pertama ini adalah kandang domba. Allah yang menuntun, memberikan keamanan, memberikan jaminan bahwa mereka akan dituntun Tuhan dalam perjalanan-perjalanan yang meskipun mereka nggak bisa bayangkan. Nah, kemudian mereka dituntun ke Etam. Etam itu di tepi padang gurun. Nah, di sini Tuhan berikan tiang awan dan tiang api. Ini suatu hal yang membuat mereka tuh sangat takjub. Mereka pasti pikir, wah Tuhan kita sangat luar biasa. Pasti perjalanan ini akan baik-baik saja. Karena masalah cuaca yang ekstrim itu selesai. Kalau siang ada tiang awan, kalau malam ada tiang api. Mereka nggak akan kepanasan dan mereka nggak akan kedinginan. Jadi segala keraguan untuk berjalan di padang gurun itu seperti hilang, lenyap. Nah, tapi kemudian masalahnya mulai terjadi ketika mereka sampai di tentangan Migdol, di tepi Laut Merah. Apa yang terjadi di sini? Ketika mereka dikejar oleh pasukan Mesir, di depan mereka Laut Merah, dan kanan kiri mereka itu pegunungan, menghadapi situasi ini dicatat di Keluaran 14, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Jadi segala kandang domba kek, kandang Allah gembala yang baik kek, atau Allah menyediakan tiang awan dan tiang api itu sudah hilang semua. Yang mereka tahu apa? Mati. Mati di padang gurun ini mati. Jadi harapan untuk terus maju mengikuti perjalanan padang gurun itu hilang. Akhirnya mereka mau balik lagi. Nah, tapi kemudian lewat mukjizat, Tuhan buat mereka bisa meneruskan perjalanan. Tuhan belah lautnya, dan mereka jalan. Akhirnya mereka jalan lagi. Nah, ketika orang Mesir menyusul mereka, Tuhan memberikan suatu mukjizat lagi, Tuhan tarik laut yang tadinya terbelah, menutup, dan akhirnya semua mati. Nah, di tentangan Migdol ini, terjadilah pemisahan. Pemisahannya itu antara orang Israel dan orang Mesir. Orang Israel masuk ke tengah-tengah Laut Merah dan keluar. Jadi kalau baca di ayat-ayat tentang peristiwa ini, lautnya terbelah jadi seperti tembok. Mereka jalan tuh seperti dihalangi tembok air kanan kiri. Mereka jalan sampai ke seberang dengan selamat. Tetapi orang Mesir, ketika orang Mesir jalan, temboknya roboh, tembok airnya roboh, tutup. Jadi terpisah. Orang-orang Israel keluar dari Laut Merah, sementara orang-orang Mesir mati, tenggelam di situ. Mati. Dengan matinya Firaun dan pasukan-pasukan yang mengejar, maka apa ya? Orang atau pihak yang memperbudak Israel itu akhirnya mati. Maka status Israel yang dahulu adalah seorang hamba, kini benar-benar merdeka. Kenapa? Karena yang memperbudak mereka sudah mati. Nah, peristiwa ini mengajarkan kita bahwa yang percaya diselamatkan, sedangkan yang nggak percaya atau orang-orang yang orang Mesir itu dimusnahkan. Nah, di kemudian hari, di zamannya Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis dalam pelayanan umumnya, dia membaptis orang-orang Yahudi. Kalau baca di Matius 3, ayat
5, maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Mereka dibaptis. Sambil mengaku dosa, mereka dibaptis. Jadi proses pembaptisan itu orang yang datang itu dicelupin semuanya ke dalam air Sungai Yordan, ditenggelamkan. Setelah ditenggelamkan, diangkat keluar, ditarik keluar. Proses seremonialnya seperti itu. Nah, di kemudian hari lagi di zamannya Rasul Paulus ajarin kepada jemaat di Korintus seperti ini. Proses pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes sama peristiwa mereka jalan melewati Laut Merah itu sama. Dicatat di ayat 1 Korintus 10 ayat 1. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Jadi ketika proses orang Israel jalan, kirinya air, kanannya air, atasnya ada tiang awan. Awan itu kan sebenarnya air juga kan, air yang di atas. Jadi mereka tuh dikepung, seperti ditenggelamkan. Nah itu proses itu, kata Rasul Paulus, itu tuh sama dengan dibaptis. Ini pun pembaptisan. Nah, orang Israel masuk ke dalam air, Mesir pun masuk ke dalam air. Tetapi yang keluar cuman orang Israel. Mesirnya tenggelam. Inilah pembaptisan. Dibaptis. Itu pun sama seperti kalau Rasul Petrus bilang apa? Itu pun sama seperti yang digambarkan di zaman Nuh. 1 Petrus 3 ayat 20 sampai 21. Ayat 21 ya. Ayat 20, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Jadi di zaman Nuh, itu tuh orang-orang yang nggak percaya ditenggelamkan. Sementara orang-orang yang percaya itu mengapung di batas bahtera. Itu terjadi di zaman Nuh. Tetapi kiasan, kata Petrus, hal itu pun menjadi kiasan atau menjadi pengajaran buat kita. Itu ngajarin apa? Baptisan. Jadi ada yang nggak percaya mati, yang percaya hidup. Itu bukan untuk kita hari ini menghakimi mereka. Oh, orang di zaman Nuh itu nggak percaya makanya mati. Sementara Nuh dan keluarganya orang yang percaya makanya hidup. Oh, orang Israel tuh orang yang umat Allah, makanya mereka keluar dari Laut Merah. Sementara orang-orang Mesir yang menghambakan mereka, yang memperhamba mereka, itu semua tenggelam. Bukan. Tetapi baptisan itu untuk apa? Dibaca di ayat 21. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi tujuan baptisan itu adalah memohon hati nurani yang baik. Hati nurani yang baik itu bisa tercapai dengan cara apa? Apakah dengan dibaptis hati nurani itu jadi baik? Tetapi sebaliknya ketika kita mengakui dosa kita, itu kita memohon bahwa kita sadar di dalam diri kita tuh ada kenajisan. Yang berdosa datang ke sini dibaptis. Yang datang tuh siapa? Orang-orang yang merasa dirinya berdosa. Makanya dia datang untuk mengakui dosa mereka sambil apa? Memohon hati nurani yang baik. Nah, artinya ketika seseorang dibaptis, seorang manusia dibaptis, itu simbol bahwa itu simbol dari segala dosa atau segala bentuk ketidakpercayaan itu tenggelam. Jadi manusia yang lengkap satu paket dengan ketidakpercayaan tenggelam di dalam air, tetapi begitu diangkat keluar, sifat-sifat ketidakpercayaan itu mati. Sama seperti Mesir yang mati. Sama seperti orang-orang di zaman Nuh yang mati. Jadi yang keluar, yang bangkit itu apa? Hanya yang baik-baik saja. Hanya yang percaya saja. Itu gambaran. Makanya baptis bagi agama Kristen, pemeluk agama Kristen itu sangat penting.
Maka setelah orang Kristen itu dibaptis, ia mulai menjalankan kehidupan yang berubah. Bukan lagi seperti dulu. Nah, satu poin lagi ya, yang kemarin kita nggak sempat bahas, itu tentang tanah yang kering. Tanah yang kering ya. Dicatat di Kejadian 14, demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Bahasa Ibrani nih, bayat basah, kering. Kering. Kalau lihat di bahasa aslinya ini benar-benar kering. Jadi situasi awalnya itu penuh laut kan, namanya laut, penuh air, laut merah. Jadi memang penuh dengan air. Kalau kita berpikir secara logika ya, dasar laut itu kan sudah dari dulu, kita nggak tahu dari kapan, itu sudah terendam air. Maka airnya itu udah pasti bentuknya lumpur. Maka ketika Allah membelah laut itu, pasti tanahnya basah kan, becek lah. Tetapi kalau di bahasa aslinya ketika Allah menghembuskan dan membelah laut itu, tanahnya kering. Nah, bahasa yang dipakai dari kering ini bahasa bahasa itu kering. Benar-benar kering. Enggak terdapat sesuatu pun yang basah. Nah, kata kering ini itu muncul pertama kali di Kejadian 1. Kalau kita mau balik di Kejadian 1 ya, ayat 9 dicatat, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada suatu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Bahasa Ibraninya mirip, hayab basah, kering. Sampai sejauh ini, sampai sejauh ayat ini disampaikan, keadaan bumi bagaimana? Kalau kita lihat di Kejadian 1 ayat 1-2 ya, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi yang menghalangi roh Allah melayang-layang itu kenapa? Karena di atas bumi itu penuh dengan air. Tapi setelah Tuhan bekerja selama 3 hari, air yang di bawah dipisahkan sehingga tampak yang kering. Barulah yang kering ini disebut darat. Kalau teman-teman baca di Kejadian 1. Itu pertama kali proses kering terjadi. Kapan lagi terjadi kering? Kedua kali terjadi kering itu waktu air bah. Waktu air bah, Kejadian 8 ayat 14, dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Ya basah, bahasa Ibrani sama, kering. Kering. Awalnya bagaimana? Awalnya, Kejadian 7 ayat 24, dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Awalnya penuh dengan air. Sampai kalau baca di Kejadian 8, terus-terusan Nuh tuh harus kirim. Burung gagak dites, kirim. Burung itu terbang, balik. Nggak ada tempat dia mendarat. Terus Nuh lepasin lagi. Ini nggak dicatat berapa kalinya. Tapi dicatat cuman burung itu terbang pulang pergi. Dilepasin buat cek. Airnya udah kering atau belum? Airnya udah kering atau belum? Terus Nuh kirim gagak. Jadi proses Nuh kirim gagak ini dia pasif, dia nunggu. Oh, masih belum kering. Setelah berapa lama kirim lagi? Oh, masih belum. Nah, tapi nanti ayat 14, Kejadian 8:14 kering, bumi itu kering. Nah, kalau kita balik lagi ke zaman mereka lewatin Laut Merah, dalam proses Allah bikin laut itu terbelah, Alkitab catat Allah membelahnya dengan nafas hidung. Napas hidungnya. Dibelah pakai nafas hidung. Kalau baca misalnya di Mazmur ya, ayat 16, 18, 16. Lalu kelihatanlah dasar-dasar lautan, dan tersingkaplah alas-alas dunia, karena hardikmu ya Tuhan, karena hembusan nafas dari hidungmu. Dihembus pakai nafas hidung. Jadi prosesnya itu adalah dengan menghardik. Jadi menghembuskan napas itu kayak kalau orang lagi marah kan, mendengus kan, gitu. Kalau kita lagi marah, dipakai istilah mendengus karena marah kan, karena hardik, gitu. Nah itu aja kebelah.
Misalnya di Nahum juga catat sama, Nahum 1 ayat 4. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana dan kembang Libanon menjadi layu. Jadi seperti menghardik. Jadi kering dan jadi apa? Tersingkap alas-alas dunia. Kalau kita lihat di Kejadian 1, bumi itu awalnya ditutupi oleh samudera raya. Ditutupi samudera raya. Di zaman Nuh ketika penghakiman air bah, bumi pun dipenuhi dengan air. Burung gagaknya nggak bisa mendarat. Jadi kita sadar apa? Yang bisa kita sadari bahwa apa? Oh, ada suatu keberadaan yang namanya air. Keberadaan air inilah yang menjadi penghalang. Penghalang bagi gagak untuk mendarat, penghalang bagi roh Allah untuk mendarat. Jadi roh Allah hanya melayang-layang. Dihalangi oleh air. Tetapi kalau Allah menghardik, maka tersingkap semua. Air-air yang nutup itu langsung tersingkap. Terbongkar semua. Segala yang ditutupi oleh air itu akan terlihat. Kalau kita mau mengerti ini secara rohani, di Amsal dicatat. Amsal 13, anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Amsal 17 ayat 10. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Pengkhotbah 7 ayat 5. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Kasarnya dinasihati oleh orang yang bijak lebih baik daripada dipuji oleh orang bodoh. Kesamaan atau apa yang hendak disampaikan lewat hardikan ini, ada sesuatu yang hendak dibangun, tujuan yang baik lewat hardikan, lewat teguran. Nah, sama seperti itu, kalau kita melihat di zaman Yesus, waktu Yesus datang, Yesus menjelaskan hati manusia dengan perumpamaan 4 macam tanah. Ada tanah yang baik, ada tanah yang subur kan, ada tanah yang berbatu, ada tanah di pinggir jalan, ada tanah yang penuh semak belukar. Nah, 4 tanah ini menyimbolkan 4 macam hati. Kalau saya melihat perumpamaan ini dan melihat ke dalam diri saya pribadi, di dalam hati saya pun ada karakter, 4 macam karakter ini. Tapi meskipun begitu, setidaknya tanahnya sudah ada loh. Maka benih bisa ditanam. Terserah benih itu akan bertumbuh atau enggak, tapi benihnya bisa ditanam. Tapi kalau tanahnya enggak ada, tanahnya tuh dilapisi oleh genangan air, kalau di Kejadian 1 tuh laut, samudera. Di zaman Nuh tuh penuh air. Kalau di zaman perjalanan padang gurun, laut merah, penuh dengan air. Dilapisi air. Apakah bisa ditanam? Nggak bisa ditanam kan? Maka apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menghardik dengan firman. Firman Tuhan hari ini, teguran yang paling bagus itu dari firman Tuhan kan. Lewat firman Tuhan, Allah menghardik kita. Itu seperti Allah sedang meniup kita dengan nafas hidungnya. Menghardik dengan meniup. Karena kasih, makanya dia meniup pakai lubang hidung. Kalau mau niup pakai mulut, habis, nggak bersisa. Jangankan air, tanah-tanahnya pun terbang. Jadi ada suatu proses meniup dan membongkar. Nah, jadi kalau kita pikirkan lebih dalam lagi, kesamaannya apa? Proses membuka, atau kalau kita balik ya, proses menyingkapkan alas dunia. Proses menyingkapkan alas dunia. Bagaimana bisa kita tahu apa yang ada di bawah Laut Merah? Airnya harus pinggir dulu. Airnya minggir, baru kelihatan, oh tanahnya kering. Mereka berjalan di tanah yang kering.
Untuk menyingkapkan Laut Merah diperlukan angin, hembusan kebuka. Tapi kalau mau menyingkapkan hati, perlunya apa? Firman. Firman. Itu ya. Nah, maka semoga hari ini segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati kita itu bisa dibuka Tuhan. Sehingga tanah yang kering itu kelihatan. Nah, kita lanjut ya. Setelah mereka jalan dari tentangan Migdol, mereka sampai di satu tempat yang namanya Mara. Mara. Mara itu artinya pahit. Kalau kita baca di Keluaran 15 ayat 22, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, dan kata mereka, apakah yang akan kami minum? Setelah jalan 3 hari, tanpa air loh 3 hari itu, nggak dapat air. Mereka sampai di satu tempat. Di tempat itu ada air. Dan ketika mereka ambil dan minum, cicipi, ternyata airnya pahit. Coba kita tempatkan diri kita di posisi mereka. Bisa bayangin nggak? Menempuh perjalanan 3 hari, nggak ada air. Dan satu-satunya air yang ada itu pahit. Dalam hidup kita mungkin nggak terjadi hal yang sama, tapi yang mirip-mirip banyak. Ada 2 reaksi yang terjadi kalau kita baca. Reaksi yang pertama itu reaksi dari orang Israel. Mereka langsung bersungut-sungut dan menyalahkan. Yang mereka salahkan siapa? Musa. Reaksi kedua, reaksi dari Musa. Reaksi Musa bagaimana? Musa berseru-seru kepada Tuhan. Reaksi Musa itu, Musa berdoa. Hasil dari Musa berseru pada Tuhan, Tuhan kasih dia solusi. Solusinya apa? Tuhan tunjukkan sepotong kayu. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Kalau bahasa aslinya sepotong pohon. Tree. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Bukan menjadi tawar, tapi menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Tuhan tuh nggak ubah airnya jadi tawar. Tuhan juga nggak ubah airnya jadi manis. Tuhan cuman menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Tuhan cuma tunjuk sepotong kayu. Coba kalau kita pribadi, kita ketemu kesusahan atau suatu hal, terus kita berseru kepada Tuhan. Tuhan bukannya selesaikan masalah kita, Tuhan malah tunjukin sepotong kayu. Contoh, misalnya kita punya masalah di gereja. Lalu kita pergi ke pendeta, misalnya masalah suami istri rumah tangga, sebel sama istri gitu. Terus curhat ke pendetanya. Pendeta, istri saya tuh begini, panjang lebar. Setelah puas, pendetanya cuman tunjuk ke atas dinding. Di atas dinding itu ada kayu salib. Terus orang yang curhat setelah melihat itu gimana? Akhirnya yang curhat itu, dia merenung, ini pendeta kenapa ya? Kok saya curhat cuma nunjukin kayu salib? Nah, bukannya introspeksi diri atau merenung, mencoba untuk sadar atau bertobat, malah orang yang curhat itu bisa jadi marah, bisa tambah marah. Wah, ini pendeta nggak ngerti apa-apa ternyata. Tapi Musa ngerti. Ketika ditunjukkan Tuhan sepotong kayu, Musa ngerti. Apakah kayu itu kayu manis yang kalau dilempar jadi manis? Bukan kan, itu hanya sepotong pohon biasa. Tapi Musa lemparkan ke air yang pahit itu. Ajaibnya air itu nggak lagi pahit, malah jadi manis. Di ayat 26, Tuhan bilang apa? Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau.
Allah yang menyembuhkan, kalau bahasa aslinya Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Kenapa dikatakan Allah yang menyembuhkan? Karena engkau tuh sakit. Karena orang sakit yang butuh penyembuhan kan? Karena kau sakit, makanya aku akan sembuhkan. Kepahitan dalam hidup itu bisa meliputi penderitaan karena mengalami penderitaan secara fisik. Ketika seseorang tuh mengalami penderitaan secara fisik berulang-ulang, akhirnya sampai kena mental. Bahasa sekarang tuh kena mental. Bisa juga enggak menerima kepedihan secara fisik, tapi kepedihan secara hati. Lama-lama pahit. Bisa juga karena penderitaan atas apa ya, bahasa hari ini cobaan-cobaan yang kita temukan selama perjalanan hidup kita. Kalau orang Israel, bagi orang Israel tuh apa yang pahit? Ketika mereka sampai di Mara, mereka cicip airnya, dimasukkan ke mulut, mereka rasakan gitu, pahit, nggak bisa diminum. Air di Mara itu pahit. Tapi apa yang lebih pahit bagi orang Israel? Kenyataan. Kenyataan mereka itu pahit. Kenyataan bahwa mereka harus jalan di padang gurun di suatu tempat yang memang sudah terkenal, nggak ada airnya. Jalan di suatu tempat yang sudah terkenal, nggak bisa hidup. Kenyataan itu pahit. Kan padang gurun, nggak ada air. Sudah jalan sebentar, ini baru jalan loh. Belum lama mereka dari Mesir. Sudah jalan 3 hari, nggak ada minum. Apakah perjalanan hidup seperti ini nggak pahit? Pahit kan? Ketemu air minum pun nggak bisa diminum, lebih pahit lagi. Makanya seruan mereka tuh bukan seruan karena mereka manja, tapi benar-benar dari sudut pandang mereka, perjalanan ini, pengalaman ini pahit. Sedangkan bagi Musa apa yang pahit? Air di Mara itu pahit. Musa juga minum, oh ya benar pahit, airnya pahit. Tapi apa yang lebih memahitkan Musa? Orang Israel. 2 juta orang Israel yang dia pimpin. Di tepi Laut Merah, ketika orang Israel ketakutan mau mati, mereka bilang apa? Emangnya nggak ada kuburan di Mesir? Bersungut-sungut. Sekarang di Mara, mana airnya? Minum apa kita? Gila kali ya bawa kita ke sini kalau bahasanya kira-kira ya. Dan nanti seterusnya sepanjang perjalanan padang gurun, umat Israel terus menerus memahitkan hati Musa. Sampai dibaca di Mazmur dicatat seperti ini. Mereka menggusarkan dia dekat air Meribah sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya. Padahal kalau baca di Bilangan 12 ayat 3 ya, Musa itu adalah orang yang paling lembut hatinya. Paling lembut. Tapi orang Israel itu pahit. Sungguh-sungguh orang itu memahitkan hati Musa. Tapi Musa bagaimana? Reaksi Musa bagaimana? Kalau kita balik ya. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Kepada Tuhan tuh berseru-seru untuk apa? Berseru-seru untuk orang-orang yang memahitkan hatinya. Hari ini kan kita juga sama kan? Musa itu dia sabar dan dia berseru kepada Allah. Karena dia sadar anak-anak ini yang dia tuntun, mereka tuh nggak ngerti. Musa sadar kalau dia harus bimbing umat Israel. Sampai kapan? Sampai Kanaan. Untuk memperlihatkan apa yang ada di bawah laut merah, Tuhan menggunakan nafas hidung, tiup, buka. Tapi untuk memperlihatkan apa isi hati orang yang jalan di padang gurun, Tuhan pakai apa? Mara, air pahit. Lewat peristiwa Mara, Tuhan tunjukkan hati orang Israel. Itu penuh dengan kepahitan. Seluruh hati manusia itu sebenarnya penuh dengan kepahitan, tanpa satu pun terkecuali. Banyak kepahitan dalam hidup. Terhadap keadaan, terhadap seseorang, ya mau itu suami, istri, teman, bisnis, teman di gereja, bahkan pendeta.
Tapi solusi untuk mengatasi kepahitan ini apa? Cuma satu. Satu pohon. Satu pohon ini dan hanya pohon ini yang bisa bikin manis. Pohon ini dilemparkan pertama-tama ke dalam hati Musa. Sehingga ketika dia lihat bangsa Israel, pahitnya tuh berubah. Kalau baca di Lukas 23, ayat 31, sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Ini Yesus yang ngomong. Yesus mengumpamakan dirinya sebagai kayu, pohon yang hidup. Hanya Yesus yang bisa membuat segala sesuatu itu manis. Hari ini apakah kita sudah berdoa untuk orang-orang yang memahitkan hati kita, seperti Musa? Kalau enggak, kita harus bertobat. Sama-sama kita berdoa. Berikutnya, mereka dibawa Tuhan ke Elim. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Bagi kita hari ini, 12 mata air dan 70 pohon korma itu sepertinya bukan suatu hal yang luar biasa. Tapi kalau sadar bahwa itu padang gurun, maka itu suatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Elim itu arti namanya kekuatan atau pohon-pohon besar. Nah, secara fisik di tempat itu ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Kalau dibandingkan dengan padang gurun, yang nggak ada apa-apa, ini tuh seperti sorga. Mereka tuh benar-benar bisa beristirahat di sini. Nggak usah takut kelaparan, nggak usah takut kehausan, karena makanan ada, minuman ada. 12 mata air, 70. 12 dan 70 itu angka spesial ya. Di zaman Musa ada 12 suku, ada 70 tua-tua Israel, nanti di zaman Yesus juga ada 12 murid, ada 70 murid-murid yang dipilih Yesus. Ini kayaknya bukan kebetulan. Ini mengajarkan kita bahwa hari ini harus menemukan elim secara rohani. Tempat peristirahatan sejati. Manusia itu kadang kebalik. Mengerti mana yang elim, mana yang padang gurun. Ketika seseorang menjalani kehidupan yang penuh dengan pesta pora dan terbiasa dengan kehidupan pesta pora, maka dia pikir apa? Ini elim. Sementara kehidupan bergereja, kehidupan baca Alkitab, kehidupan merendahkan diri di hadapan firman Tuhan, itu padang gurun. Tapi sebenarnya apa? Kebalik. Ada tempat yang dikira kesengsaraan. Padahal itulah sebenarnya elim sejati. Bagi kita hari ini, elim sejati itu di mana? Pertama-tama gereja. Hari ini, gereja itu harus berperan sebagai elim yang sejati. Gereja, dimanapun itu. Apalagi yang harus jadi elim? Keluarga, rumah tangga kita. Keluarga kita harus jadi elim. Terus siapa lagi yang harus jadi elim? Kita pribadi. Kita pribadi demi pribadi, masing-masing kita harus jadi elim. Maka gereja sejati, keluarga sejati, dan pribadi sejati, di dalamnya itu akan ada apa? Ada kata Yesus apa? Ketika kamu menerima firman-Ku, ada mata air di dalam diri kamu. Di dalam hatimu itu ada mata air. Maka kita jadi elim secara rohani. Maka siapapun yang bertemu dengan gereja ini, atau bertemu dengan keluarga ini, atau bertemu dengan pribadi ini, meskipun jiwanya awalnya kering, sekering padang gurun, akan benar-benar merasakan kelegaan. Dan akhirnya apa? Bisa ikutan jadi elim. Coba kita baca ayatnya ya. Yesaya 51, ayat 3. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur, dan lagu yang nyaring. Tuhan ubah padang gurun seperti Taman Eden. Berikutnya, dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air.
Memang kalau padang gurun tiba-tiba dirubah jadi kolam air itu suatu hal yang penuh dengan keajaiban dan hal yang luar biasa. Tetapi hati manusia yang kering tiba-tiba berisikan syukur, berisi pujian, berisi firman, itu adalah mujizat yang jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Berikutnya, Elim ini seperti contoh ya, suatu sampel untuk mereka merasakan tempat istirahat. Berikutnya, mereka dibawa ke Laut Teberau. Kalau baca di Keluaran 16, dicatatnya, setelah berangkat, coba baca ya, setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin. Nah, kalau teman-teman lihat di apa ya, tempat-tempat perkemahan yang saya tulis di atas, harusnya kan Laut Teberau kan. Nah, di ayat 16 ayat 1 tuh seolah-olah mereka dari Elim itu langsung ke padang gurun Sin. Berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Ini ada beberapa perkemahan yang dilewati. Kalau baca di Bilangan 33, mereka berangkat dari Elim lalu berkemah di tepi Laut Teberau. Mereka berangkat dari Laut Teberau lalu berkemah di padang gurun Sin. Jadi ada satu tempat yang namanya tepi Laut Teberau yang di Keluaran seolah-olah lewat gitu, lompat. Tapi di Bilangan dijelasin. Nah, kita akan bahas Laut Teberau dulu ya. Laut Teberau itu dari bahasa aslinya itu buluh, tongkat bambu bahasa aslinya. Tongkat bambu ya. Tongkat bambu atau bulu di Alkitab itu menggambarkan kelemahan. Contoh, di Yesaya 36 ayat 6. Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun, Raja Mesir, bagi semua orang yang berharap kepadanya. Tongkat bambu itu dari luar tuh kokoh, keras. Keras kan tongkat bambu? Keras. Berdiri kokoh, lurus. Sepertinya sesuatu hal yang bisa diandalkan. Orang-orang Israel, kalau mereka lihat Firaun, mereka tuh menganggap dia seperti itu. Wah, ini bisa diandalkan nih. Tetapi Tuhan bilang apa? Itu tongkat bambu. Kelihatannya kuat, dalamnya kopong. Dalamnya tuh nggak ada apa-apanya. Diketok juga bunyi. Dan kalau kita bertopang pada itu, akhirnya patah, malah nancap di tangan. Yesaya 29 ayat 6. Dan semua penduduk Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, oleh karena engkau ibarat tongkat bambu bagi orang Israel. Berikutnya, di 2 Raja-Raja 18. Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir. Kalau di 2 Raja-Raja itu zamannya sudah zaman kerajaan. Jadi zaman kerajaan itu ya tahun 800-an, 700-an Masehi. Zaman padang gurun itu 1400 zaman Mesir. Jadi waktu itu sudah berlangsung 700 tahun. Kok masih manusia itu mengharapkan tongkat bambu? Kok masih ya? Ratusan tahun. Hari ini pun apa yang kita andalkan? Mulut kita boleh berkata kita mengandalkan Tuhan. Tapi kalau ada sesuatu yang kita kelihatannya keren, kelihatannya kuat, kita mau bertumpu kepada dia. Itu pun Mesir. Berikutnya, dibawa ke Padang Gurun Sin. Mereka jalan ke Padang Gurun Sin. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di Padang Gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Mesir. Pada hari yang ke-15, bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari Mesir. Nah, penulis buku menekankan kepada kita bahwa mereka itu keluar dari Mesir tanggal 15 bulan 1. Nah, waktu mereka sampai di Padang Gurun Sin, perkemahan ke-7 ini, itu 1 bulan, tepat 1 bulan. 1 bulan. Nah, setelah 1 bulan, makanan mereka yang mereka bawa dari Mesir habis. Maka apa yang terjadi? Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang.
Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Kejam nggak tuduhan ini? Mereka bilang apa? Kami di padang gurun ini mati kelaparan. Tapi kalau di Mesir, ada kuali berisi daging. Ada roti yang bisa kami makan sampai kenyang. Kalau baca, mereka seolah-olah bilang apa? Di tanah Mesir, tangan Tuhan. Mereka nggak bilang tangan Firaun loh. Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Firaun. Enggak, tangan Tuhan. Padahal mereka bersama dengan Tuhan di padang gurun. Kalau di Mazmur dicatat siapa? Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Yang kekuatannya di dalam Tuhan. Tetapi kekuatan mereka bukan pada Tuhan. Mereka ingatnya apa? Suasana Mesir. Bagaimana banyaknya makanan di Mesir. Akhirnya lewat kekurangan makanan, hati mereka mengeluarkan duri. Gurun sin. Sin itu bahasa Ibrani-nya artinya duri. Semak duri. Semak belukar. Atau tanah berawa. Atau tanah liat. 1 bulan. Setelah 1 bulan, dicatat di Mazmur 78, mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan ini di padang gurun? Hidangan di padang gurun? Memang ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai, tetapi sanggupkah ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya? Karena ketidakpercayaan, muncul aslinya. Muncul perkataan-perkataan yang seperti duri. Karena ketidakpercayaan kita kepada Tuhan, sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari, muncul duri yang kita keluarkan untuk menusuk siapa? Pasangan kita, anak kita, teman kita, rekan kerja kita. Setiap kali mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, maka yang kita lihat siapa? Pemeliharaan Tuhan, semua nggak pikir. Tuhan maunya memang seperti ini, semua nggak pikir. Hanya kamu ya, memang dasar semua duri. Pada akhirnya apa? Tuhan pun dihujat. Kalau baca di 2 Samuel, dicatat, sebentar lewat ayatnya, mana ya? Kayaknya nggak dicatat ya. Ada yang bisa baca nggak? 2 Samuel 23 ayat 6. 2 Samuel 23 ayat 6. Ada yang bisa bantu baca? 2 Samuel 23 ayat 6. Ya. Tetapi orang yang dursila, mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya mereka tidak berpegang oleh tangan. Jadi di Alkitab, duri itu menunjuk pada orang-orang dursila. Orang-orang sombong, orang-orang degil. Itu sering disebut sebagai orang dursila. Nah, pertanyaannya hari ini, siapa yang bisa jadi orang dursila? Kita bisa saja menipu diri sambil berkata, oh orang dursila, gue bukan. Itu tuh orang dursila tuh. Tapi sebenarnya ya, siapa saja bisa menjadi orang dursila. Pendeta pun bisa. Pengajar Alkitab pun bisa jadi orang dursila. Nah, di pembahasan kita hari ini, orang Israel dengan sombongnya berkata apa? Kalau di Mesir tuh nggak bakal terjadi seperti ini. Inilah yang sebenarnya jauh tersembunyi di dalam pikiran mereka. Bersembunyi dalam hati mereka. Tersembunyi ketika masih ada makanan. Tersembunyi ketika masih ditutupi oleh tiang awan dan tiang api. Makanya mereka nggak bisa sadar. Mereka nggak sadar bahwa ada sifat-sifat seperti ini, karakter seperti ini. Kenapa nggak sadar? Karena mereka terbungkus dengan rapi. Mereka mengukur diri mereka dengan ukuran mereka sendiri dan puas. Sambil melihat satu sama lain berjalan di padang gurun.
Wah, kita benar-benar umat yang hebat ya. Kita ini benar-benar umat Allah yang taat. Keluar dari Mesir. Luar biasa, Mesir loh, kita tinggalin loh. Kita jalan di padang gurun. Keren nggak? Padang gurun kita jalan loh. Mengikuti Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Tapi sampai di perkemahan ini, segala yang tersembunyi tampak. Percuma kita mau sok suci, sok percaya. Ketika Tuhan bongkar, semuanya akan kelihatan. Semua yang tersembunyi di tempat yang paling dalam itu akan keluar. Di Mesir pun sebenarnya Tuhan yang kasih mereka makan. Tetapi orang Mesir nggak mengakui itu, dan orang Israel nggak sadar itu. Akhirnya keluarlah kalimat-kalimat yang seperti duri. Nah, tapi karena kasih, Tuhan berikan mereka makanan. Tuhan kasihkan mereka makanan, roti dari sorga. Tuhan turunkan dari langit. Nah, di padang gurun Sin, inilah pertama kali mereka diberikan roti, mana dari sorga. Keluaran 16:4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang didapat mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat, banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Jadi Tuhan kasih makanan, mana. Tapi dikasih peraturan, setiap orang cuma boleh ambil yang cukup untuk sehari. Tapi di hari ke-6, 2 kali lipat. Tuhan tes mereka. Ayat 16, beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Ayat 19, Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Ayat 20, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Lalu berulat dan berbau busuk, maka Musa menjadi marah kepada mereka. Tuhan dikasih tahu, jangan simpen, pasti rusak, tapi mereka masih tetap simpan. Nah, kita akan gabungin 3 perkemahan ya. Padang Gurun Sin ini, Dofka, jadi Padang Gurun Sin itu kan tadi tanggal 15 bulan 2. Nanti setelah mereka keluar dari Rafidim, perkemahan ke-10, mereka tuh akan berjalan menuju ke Gunung Sinai. Di Gunung Sinai itu mereka nanti sampai di tanggal 1 bulan 3. Berarti seluruh perkemahan ini itu 2 minggu. 2 minggu itu berarti mereka ada 2 kali hari Sabat. Nah, seluruh proses pembacaan setelah kejadian 16 ini adalah proses yang terjadi di perkemahan-perkemahan ini. Nah, contoh misalnya ya, ayat 23. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat dan kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Untuk mengenai hari ke-6, mana hari ke-6. Nah, nama dari tempat perkemahan Alus itu artinya tanah yang tandus atau aku akan mengadoni adonan. Artinya ini adalah tempat di mana mereka mulai memasak mana. Tadinya mana itu mereka makan biasa aja. Tapi kemudian Tuhan ajarin mereka untuk cara mengadon mana. Terus dovka itu artinya menghalau atau pukul supaya mereka cepat-cepat pergi. Karena Tuhan takut mereka pikir hanya di padang gurun Sin turun roti, maka Tuhan cepat-cepat halau mereka supaya mereka tidak nyaman di tempat itu dan berpuas di tempat itu, tapi cepat-cepat pergi. Jadi mereka nggak salah pikir kalau roti itu benar-benar dari Tuhan. Nah, berikutnya, ayat 25. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini, tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya. Tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Jadi sejak mana itu diberikan di Padang Gurun Sin, tanggal 15 bulan 2, sudah dikasih tahu peraturannya, hei, pungut sehari sekali. Jangan lebih, nggak boleh disimpan, kecuali hari ke-6, ambil untuk 2 hari. Itu masih mereka nggak taat. Mereka simpan.
Sedangkan hari ke-6 mereka simpan, di hari ke-7 dikasih tahu jangan pergi kemana-mana, nggak keluar, mereka tetap pergi keluar. Nggak bisa taat. Nggak bisa taat. Oh, sorry. Ini berarti ayatnya tadi ketinggalan, keselip di sini ya. Nah, umat Israel menyebut namanya mana, warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Roti yang turun dari surga itu disebutnya mana. Nah, tetapi makanan mana itu kan roti kan, walaupun cara buatnya itu mukjizat, tetapi itu tetap makanan fisik yang dimakan, akhirnya mereka kenyang. Lewat makanan sehari-hari, mereka itu diajarkan untuk sadar bahwa yang kasih makan itu Tuhan. Kalau kamu nggak pernah sadar kalau semua rejeki yang selama ini kamu dapat itu Tuhan yang kasih, maka dengan cara inilah kamu benar-benar nggak bisa beralasan lagi bahwa memang Tuhan yang kasih. Hari ini banyak manusia tuh tertipu. Berpikir apa? Tanganku yang menafkahiku. Menafkahi keluargaku. Ketelitianku, kepintaranku, cara kemampuan negosiasiku, usaha kerasku. Akhirnya apa? Mengedepankan itu semua. Penulis suka berkata, banyak orang yang awalnya tuh dengan rendah hati berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan tolong. Tetapi 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, lama-lama apa? Sudah biasa. Gue jalan keluar juga dapat duit. Gue kerjakan ini, langsung dapat duit. Akhirnya syukurnya hilang, kesombongan dirinya yang muncul. Tetapi ketika kita sadar setiap hari bahwa makanan hari ini pun adalah berkat dari Tuhan, maka doa makan pun akan benar-benar bersyukur. Bukan jadi ritual. Nah, terlepas dari ini semua, ada kelaparan yang lebih berbahaya. Yaitu kelaparan jasmani, masih bahaya, tapi nggak sebahaya kelaparan rohani. Seperti yang dicatat di Amos 8. Waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Roti yang turun dari sorga, Yesus, itulah yang bisa memberikan kelegaan. Yesus ngomong, akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka mati. Mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Ini itu siapa? Aku, kata Yesus. Akulah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Saya minta waktu 5 menit ya, habisin Rafidim. Kita akan ke perkemahan terakhir di fase pertama. Rafidim itu padang rumput artinya, atau tempat beristirahat, tempat peristirahatan. Ketika dinamai Rafidim, tempat peristirahatan, tempat beristirahat, padang rumput, maka kita taunya apa? Tempat ini adalah tempat yang memang cocok untuk istirahat. Asal katanya Rafidim, pelita, atau sulu. Kemudian berangkatlah sejenak jemaah Israel dari padang gurun Sin berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Ayat 3, hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Jadi dari 10 perkemahan ini kita bisa lihat apa? Orang-orang yang hanya bisa memahitkan. Tiang awan, tiang api ada di situ. Ada. Mana turun nggak setiap hari? Turun. Tetapi penyertaan Allah itu apa? Hanya konsep. Sedangkan Musa itu kelihatan. Udah salahin Musa aja.
Kalau dari nama Rafidim, kita tahu bahwa tempat ini tuh harusnya banyak air. Tempat beristirahat loh, padang rumput. Harusnya banyak air. Tetapi sampai di situ kering. Kalau dulu di Mara, ada airnya. Meskipun pahit. Tapi ini lebih parah lagi. Ini nggak ada airnya. Harusnya ada. Kalau harusnya nggak ada, nggak begitu kecewa. Ini harusnya ada, tetapi nggak ada. Makanya kecewa sekali. Maka ayat 4, apa reaksi mereka? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Musa itu mau dibunuh. Mau dilempari pakai batu. Di ayat 7, lebih parah lagi. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Jadi keberadaan Tuhan ada atau tidak itu tergantung ukuran mereka. Tergantung pada hal-hal yang kebutuhan kebutuhan sehari-hari mereka. Kalau terpenuhi, ada Tuhan. Kalau nggak terpenuhi, nggak ada Tuhan. Tapi di sini pun Musa berdoa kepada Tuhan. Jadi setelah Musa berdoa, Tuhan bilang, itu ada batu, kamu pukul. Pukul. Setelah pukul, keluar air. Diminum oleh semua orang. Orang Israel, anaknya, ternak-ternak mereka. Batu ini gambaran dari Yesus. Di kemudian hari di Korintus bilang apa? Batu ini gambaran Kristus. Ada satu peristiwa lagi, di sini mereka perang. Perang mereka ini aneh. Mereka menang kalau Musa angkat tangan. Kalau Musa turunin tangan, mereka kalah. Nah, jadi lewat fase pertama ini, Tuhan menyelesaikan masalah-masalah utama mereka. Cuaca, makanan, minuman, keamanan dari musuh. Tuhan jaga semua. Setiap kali mereka sungut-sungut, Tuhan nggak marah dan tidak menghukum mereka. Fase pertama, penuh dengan mukjizat. Kesimpulan ya, 2 menit kesimpulan. Kalau kita ngitung, laki-laki saja itu ada 603.000 orang, 550. 603.550 orang keluar dari Mesir. Kalau kita hitung perempuan juga sama anak-anak, itu mungkin kira-kira ada 2 juta orang. Mereka seberangi Laut Merah, hidup-hidup. Sementara yang menindas mereka, bangsa Mesir mencoba menempuh jalan yang sama, tapi tenggelam, musnah total. Ini suatu fakta yang luar biasa. Tapi yang lebih menakutkan adalah dari semua orang Israel yang keluar dari Mesir, artinya apa? Mereka sama-sama menyeberangi Laut Merah. Artinya mereka sama-sama dibaptis. Mereka makan makanan yang sama. Mana kan? Mereka minum air yang sama dari batu. Mereka menjalani perjalanan padang gurun yang sama. Dicatat, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Dari semua orang yang keluar dari Mesir, cuma 2 orang yang masuk Kanaan. Cuma 2 orang. Kenapa? Karena Tuhan tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Ini suatu peringatan besar bagi kita. Makanya dicatat di ayat 6, semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan, dalam perjalanan dari dunia dosa menuju ke sorga, jangan menginginkan hal-hal yang jahat. Kita benar-benar harus sadar, kita sedang menuju ke sorga. Amin. Mau ke sorga? Mau. Tapi sadar dulu, yang kita inginkan hari ini, apakah hal-hal yang baik, apa hal-hal yang jahat? Ayat 11.
Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Nah, semoga kita pun sama. Di fase pertama, itu fase kayak iman anak kecil. Tuhan nggak bisa berharap banyak. Kenapa? Karena mereka memang Mesir sekali. Terbiasa di Mesir, taunya orang-orang Mesir, kehidupan Mesir. Tuhan maklum. Makanya setiap kali mereka bersungut-sungut, Tuhan berikan berikut mukjizat. Tetapi Tuhan nggak akan biarkan anaknya seperti itu terus-terusan. Makanya ada fase kedua, fase ketiga, fase keempat, dan fase kelima. Dalam hidup kita, walaupun nggak akan persis seperti ini, akan ada fase pertama. Tapi percayalah, Tuhan nggak akan selamanya biarkan kita di fase pertama. Yang datang, duduk, tepuk tangan, amin, haleluya. Marilah kita sama-sama bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan lewat sejarah penebusan. Biarlah membangun sehingga setiap kita dipenuhi dengan hikmat dan kepenuhan Kristus sehingga kita mampu membedakan dan menjadi anak-anak yang Tuhan bisa lihat dan bisa berkata, anak-anakku sudah dewasa. Kita tutup dengan doa dulu ya. Habis itu kita tutup doa Bapa kami. Bapa kami yang berada di surga, kami mengucap syukur Bapa atas buku sejarah penebusan yang telah diberikan kepada setiap kami. Kami telah membahas fase pertama di perjalanan padang gurun. Kami mengucap syukur Bapa ketika iman kami masih lemah dan sungut-sungut dan duri terus-menerus keluar dari dalam hati kami. Engkau tidak memperhitungkannya, tetapi Engkau mengampuninya. Kami mengucap syukur Bapa karena kasih karunia-Mu, Engkau tetap bersabar terhadap setiap kami dan tetap memegang tangan kami, menyediakan apa yang kami butuhkan dan terus membawa kami dalam perjalanan pada gurun. Bapak, Engkau yang terus memaksa kami mengikuti perjalanan ini. Biarlah Bapak, Engkau memberikan kami kekuatan dan hikmat dan kesadaran. Pada akhirnya kami menyadari dan sadar apa yang sedang kami inginkan, apa yang sedang kami pikirkan dalam perjalanan kami menuju ke surga. Bapak, biarlah Engkau menunjukkan kepada kami setiap hal-hal yang tersembunyi di dalam diri kami. Biarlah kami tidak cukup puas dengan rupa luar kami, Bapak, dan biarlah Bapak kami benar-benar menyadari apakah kami sedang bersandar kepada mesir-mesir yang tidak kelihatan, apakah kami benar-benar sedang bersandar kepadamu. Bapa, layakkan kami menjadi umat-Mu, dan biar Bapa kami memohon agar sampai kami tiba di kerajaan surga, Engkau tetap memimpin kami. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tutup dengan doa Bapa kami ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni laksan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Ada pertanyaan?